Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, dimanapun kalian berada. Kerap kali ya, saat ingin kuliah, banyak banget rintangan yang harus kita hadapi. Harus coba ini, harus coba itu. Kemudian kadang kita mengalami kegagalan. Gagal ini, gagal itu. Dan seringkali kita mengalami kesalahan juga. Salah ini dan salah itu. Tapi adik-adik harus tetap percaya bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Oke baiklah adik-adik. Kali ini saya akan membagikan video tentang permasalahan yang sering ditemui adik-adik saat melakukan registrasi akun LTMPT. Ada beberapa permasalahan yang sering ditemui saat adik-adik ingin melakukan registrasi akun LTMPT. Pertama, adik-adik sudah pernah mendaftar, ya kan? Adik-adik sudah pernah mendaftar, namun adik-adik lupa apakah sudah pernah melakukan registrasi atau belum. Saat adik-adik mengingat kembali, permasalahan pertama itu adik-adik tahu email yang digunakan saat registrasi sebelumnya, namun adik-adik lupa password yang digunakan. Ya, saya ulangi. Pertama, adik-adik tahu email yang digunakan saat registrasi, tetapi adik-adik lupa password yang digunakan. Dan permasalahan yang kedua yaitu adik-adik lupa nama alamat email yang digunakan dan password yang digunakan saat mendaftar. Saya ulangi, permasalahan yang kedua, adik-adik lupa alamat email yang digunakan saat melakukan registrasi, termasuk password yang digunakan. Adik-adik lupa keduanya. Bagaimana mengatasi permasalahan tersebut? Baiklah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, berikut saya akan jelaskan. Tapi sebelumnya, saya minta kepada adik-adik untuk like dan subscribe video ini agar keluar-keluar saya ini bermanfaat sedikit. Oke, sudah. Baik. Mula-mula adik-adik login dulu di portal LTMPT. Setelah login di portal LTMPT, adik-adik klik login. Untuk adik-adik yang sudah pernah mendaftar namun lupa password atau lupa alamat email atau keduanya, adik-adik klik login. Nah, setelah adik-adik login ke laman LTMPT, ke bagian daftar tadi. Nah, setelah adik-adik masuk, adik-adik masukkan email dan password yang digunakan saat mendaftar akun LTMPT. Namun, untuk adik-adik yang lupa email dan yang lupa password, namun emailnya masih diingat, adik-adik bisa klik lupa password. Klik lupa password. Ya, setelah masuk pada menu lupa password, nah di sini adik-adik diminta untuk memasukkan alamat email yang digunakan saat mendaftar atau melakukan registrasi akun LTMPT. Alamat email yang digunakan saat registrasi akun LTMPT agar adik-adik bisa melakukan reset password di alamat email yang dimaksud. Nah, adik-adik bisa masukkan alamat email yang digunakan saat registrasi akun LTMPT. Akan tetapi harus dipastikan bahwa email tersebut memang aktif dan adik-adik masih bisa mengakses email tersebut. Jika hanya password yang dilupa, adik-adik bisa memasukkan kembali email tersebut. Nah, setelah adik-adik memasukkan alamat email yang digunakan saat registrasi akun LTMPT sebelumnya, adik-adik klik lupa password. Langsung saja diklik lupa password. Nah, email reset password telah dikirimkan ke email yang dimaksud yang adik-adik masukkan. Mohon untuk membuka inbox atau spam email yang dimaksud untuk melakukan reset password. Jadi adik-adik langsung masuk ke alamat email yang digunakan saat melakukan registrasi akun LTMPT. Langsung saja adik-adik masuk. Nah, setelah adik-adik masuk di alamat email yang dimaksud saat menggunakan registrasi akun LTMPT itu yang sudah direset, sudah diklik tombol lupa password tadi, adik-adik berikutnya masuk di bagian kotak masuk. Klik di bagian utama. Nah, jika ternyata di bagian utama tidak ditemukan, di bagian kotak masuk yang bagian utama tidak ditemukan pesan dari
pihak LTMPT, adik-adik bisa mengeceknya di spam. Tapi harus terlebih dahulu di bagian utama dicek. Nah, sudah ada di sini pesan dari LTMPT. Di sini adik-adik dimintai untuk melakukan reset password. Untuk melakukan reset password Anda untuk mengunjungi tautan yang dimaksud di tombol yang berwarna biru ini, adik-adik melakukan reset password untuk mengganti password adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik langsung saja klik reset password. Setelah melakukan reset password, berikutnya adik-adik akan diminta untuk memasukkan password baru. Adik-adik akan diminta untuk memasukkan password baru. Saya sarankan gunakan password yang mudah diingat agar adik-adik tidak melupakan passwordnya lagi. Ya, langsung saja masukkan. Ya, setelah adik-adik memasukkan password yang dianggap sudah benar dan sudah dihafal atau mudah diingat, berikutnya adik-adik klik reset password. Langsung saja adik-adik klik reset password. Nah, password yang adik-adik gunakan telah berhasil diubah. Sekarang adik-adik diminta untuk login kembali dan dengan memasukkan email dan password yang dimaksud tadi. Nah, di sini adik-adik langsung saja login dengan menggunakan email dan password baru yang adik-adik gunakan. Di sini saya sudah masukkan email dan password yang dimaksud. Nah, langsung saja adik-adik login atau masuk. Dengan demikian, adik-adik sudah berhasil kembali ke laman ke akun LTMPT yang adik-adik buat sebelumnya. Artinya password yang adik-adik ubah sudah berhasil dilakukan kembali, dipulihkan kembali gitu. Selanjutnya adik-adik bisa masuk dengan menggunakan email dan password yang digunakan tadi. Namun yang menjadi permasalahan berikutnya adalah bagaimana jika email yang digunakan dan password yang digunakan saat mendaftar akun LTMPT atau registrasi akun LTMPT kedua-duanya tidak diingat sama sekali. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ikuti langkah berikut ini. Mula-mula adik-adik kembali login dulu di portal LTMPT. Adik-adik login di portal LTMPT. Ya, adik-adik kembali ke bagian laman LTMPT seperti ini. Kemudian adik-adik klik daftar. Karena biasanya setelah mendaftar ulang atau melakukan pendaftaran ulang akun LTMPT, kita baru ingat bahwa sebelumnya padahal saya pernah membuat akun LTMPT padahal. Namun ternyata saya sudah lupa email dan password yang digunakan saat mendaftar tersebut. Seperti ini misalnya. Klik daftar. Adik-adik masukkan NISN, NPSN, dan tanggal lahir. Nah, setelah adik-adik memasukkan NISN, NPSN, dan tanggal lahir dengan maksud untuk mendaftar. Namun, setelah adik-adik klik selanjutnya, ternyata keterangannya seperti ini. NISN telah terdaftar di LTMPT. NISN yang Anda masukkan telah terdaftar di LTMPT dan memiliki akun aktif. Silakan melakukan login. Adik-adik diperintahkan untuk melakukan login kembali, padahal adik-adik sudah lupa dengan email atau password yang digunakan saat registrasi akun LTMPT sebelumnya. Oke, baik. Untuk mengatasi masalah ini, mula-mula adik-adik jangan panik dulu, tetap tenang, tetap fokus. Adik-adik percaya bahwa setiap masalah yang saya hadapi ternyata ada jalan keluarnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, mula-mula adik-adik kembali ke laman Google, ke pencarian Google. Adik-adik ketikkan halo.ltmpt.ac.id. halo.ltmpt.ac.id ya. Adik-adik masuk. Nah, di bagian sini adik-adik scroll ke bawah. Helpdesk, SK, dan call center. Nah, di sini jika adik-adik ingin lebih cepat, adik-adik bisa langsung menelpon ke nomor layanan call center LTMPT di nomor 0804 1450 450. Adik-adik bisa langsung menghubungi nomor ini, kemudian adik-adik jelaskan permasalahan yang adik-adik hadapi. Adik-adik bisa menjelaskan dengan
baik. Misalkan adik-adik menyampaikan kepada selamat siang Pak, Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya hanya ingin melaporkan tentang permasalahan saya, bahwasanya saya melupakan alamat, saya lupa dengan alamat email atau password yang saya gunakan saat mendaftar sebelumnya, entah itu adik-adik gap year atau baru mendaftar. Adik-adik jelaskan bahwa adik-adik lupa email atau password yang digunakan saat registrasi akun LTMPT sebelumnya. Adik-adik telepon saja ke nomor 0804 1450 450. Biasanya di sini jika kita menghubungi langsung call center LTMPT, mereka responnya lebih cepat. Tapi akan tetapi untuk adik-adik yang tidak memiliki pulsa untuk menelpon call center LTMPT atau jangan sampai saat dihubungi call center LTMPT itu tidak aktif atau gimana, adik-adik bisa mengirim pesan dengan cara adik-adik lihat di bagian pojok bawah ini ada tulisan buat tiket. Di sini adik-adik klik tombol buat tiket karena adik-adik tidak sempat untuk atau tidak bisa menghubungi nomor yang tertera di atas call center LTMPT. Adik-adik klik buat tiket, langsung saja diklik buat tiket. Ya, di sini adik-adik ada untuk mengatasi masalah yang saya jelaskan tadi, adik-adik akan diperintahkan untuk memasukkan nama, kemudian alamat email, status pengirim, kemudian provinsi, kategori, dan keterangan apa yang bisa akan dibantukan. Kemudian adik-adik masukkan lampiran atau file yang berhubungan dengan permasalahan adik-adik. Nah, di sini adik-adik harus mengisi semua kolom yang ada di sini, mulai dari nama, alamat email, dan seterusnya. Nah, langsung saja adik-adik isi. Nah, di sini adik-adik memasukkan nama, alamat email, kemudian pada status pengiriman adik-adik bisa memilih entah menggunakan status pengiriman itu adalah siswa, orang tua siswa, staf atau sekolah. Di sini saya mencoba menggunakan orang tua siswa. Kemudian adik-adik pilih provinsi di mana adik-adik sekarang berada. Adik-adik saat mengirimkan email tersebut, adik-adik kirim misalnya provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian adik-adik masukkan kategori apa yang permasalahan adik-adik. Nah, di sini ada beberapa kategori. Kategorinya itu KIP kuliah, SBMPTN, pembayaran UTBK, SNPT akreditasi sekolah, siswa lupa password, dan sebagainya. Nah, di sini jika tidak ada yang adik-adik maksud, tidak ada yang permasalahan yang adik-adik butuhkan, tidak ada tertulis di sini, adik-adik klik lain-lain. Nah, di sini adik-adik klik lain-lain. Kemudian di sini bagian yang paling penting, adik-adik diperintahkan untuk memasukkan apa yang harus bisa dibantu. Saya sarankan di sini adik-adik untuk memasukkan nama terlebih dahulu untuk menyampaikan salam, misalnya selamat siang Pak, selamat, ya, menyampaikan salam dulu terlebih dahulu. Biasanya saya menggunakan yang seperti ini supaya kedengarannya lebih sopan karena kita tidak tahu yang menerima itu bapak atau selamat siang bapak atau ibu. Nah, setelah itu adik-adik masukkan nama, ya, dengarkan apa yang saya katakan, nama, NISN, kemudian NPSN, dan nama sekolah adik-adik. Masukkan nama, NISN, kemudian NPSN, dan nama sekolah adik-adik. Ya, keempat titik dua ini harus diisi dengan nama, NISN, NPSN, dan sekolah. Nah, setelah adik-adik mengisi nama, NISN, NPSN, dan sekolah, adik-adik jelaskan permasalahan adik-adik. Adik-adik misalnya jelaskan lupa password. Saya, ya, misalnya pesan yang adik-adik masukkan seperti ini. Karena saya tadi menulis keterangan di sini adalah orang tua siswa, saya menyampaikan
permohonan bantuan di sini. Anak saya lupa alamat email dan password yang digunakan saat melakukan registrasi akun LTMPT. Mohon bantuannya agar anak saya bisa kembali masuk pada akun LTMPT-nya, ya. Atau sekiranya adik-adik bisa merancang permohonan yang berhubungan dengan permasalahan adik-adik. Berikutnya, adik-adik bisa menambahkan lampiran. Bisa menambahkan lampiran. Ini opsional ya, bisa ditambahkan lampiran, bisa juga tidak. Tapi alangkah baiknya adik-adik bisa memasukkan bukti screenshot pada saat adik-adik melakukan pendaftaran akun LTMPT, di mana ternyata NISN adik-adik itu sudah terdaftar sebelumnya. Adik-adik bisa menggunakan file ini misalnya. Ya, adik-adik bisa menggunakan file ini. NISN telah terdaftar di LTMPT. Adik-adik bisa screenshot keterangan ini kemudian dimasukkan pada bagian lampiran. Ya, langsung diklik dan lampiran dilampirkan. Nah, setelah dipastikan semuanya sudah benar, termasuk mulai dari nama, kemudian alamat email, kemudian status pengiriman, provinsi adik-adik, kemudian kategori permasalahan, kemudian bantuan yang disampaikan, dan lampiran, adik-adik langsung saja klik kirim. Langsung diklik kirim. Nah, di sini berarti pesan telah terkirim. Terima kasih telah menghubungi kami. Seseorang akan segera menghubungi Anda. Nah, untuk memastikan apakah adik-adik sudah menerima pesan dari LTMPT untuk permasalahan yang adik-adik sampaikan, adik-adik kembali ke email yang digunakan saat mengirim pesan tersebut. Nah, langsung saja adik-adik masuk ke email adik-adik. Nah, pada akun email adik-adik, langsung saja adik-adik klik di bagian kotak masuk, di bagian utama, dan lihat pesan dari Healthspec. Di sini sudah ada pesan dari Healthspec LTMPT. Nah, di sini berarti adik-adik sudah, pesan yang adik-adik sampaikan sudah tembus pada pihak LTMPT dan akan diproses beberapa saat, akan diproses beberapa saat kemudian. Nah, di sini adik-adik bisa mencobanya kembali apabila dalam 1-2 hari ternyata belum ada balasan dari Healthspec LTMPT. Biasanya pihak LTMPT itu akan membalas mengatasi masalah adik-adik dalam jam kerja. Biasanya jam kerja dari pukul 8 sampai 18.00 kalau nggak salah ya. Nah, di sini adik-adik menunggu saja 1 atau 2 hari. Jika ternyata 1 atau 2 hari belum ada respon dari pihak LTMPT akan tentang permasalahan yang adik-adik kirimkan, adik-adik bisa mencobanya kembali 2 hari kemudian. Nah, apabila setelah adik-adik mencobanya 2-3 kali ternyata belum berhasil atau tidak ada respon dari pihak LTMPT, saya sarankan adik-adik kembali menghubungi nomor yang tertera pada Halo LTMPT tadi. Adik-adik menghubungi nomor yang tertera pada Halo LTMPT tadi untuk langsung bertanya kepada pihak LTMPT tentang permasalahan yang adik-adik sampaikan. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir bisa dipahami dan dimengerti oleh adik-adik. Nah, jika adik-adik belum mengerti atau belum paham dengan penjelasan saya, adik-adik bisa bertanya pada kolom komentar, atau jika ada permasalahan atau hal-hal lain yang adik-adik ingin tanyakan, adik-adik boleh saja menyampaikan permasalahan atau pertanyaannya di kolom komentar video ini. Nah, untuk itu sebagai saran buat adik-adik, jangan lupa like dan subscribe video ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Nah, channel bermanfaat untuk orang-orang yang bermanfaat juga ya. Terima kasih. Ingat, bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Sesulit apapun hidup kita, sesulit apapun masalah kita, pasti ada jalan keluarnya. Sepanjang kita mau berusaha untuk mencari
solusi dari masalah tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.